Salam jumpa kembali saudara-saudaraku dengan channel catatan harian pasien Parkinson. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, sehat walafiat, penuh semangat, masih bisa senyum, dan kita harus selalu bahagia. Baiklah, kembali akan saya cuplikan cerita yang masih tersimpan dalam memori saya yang belum tertata rapi, tapi mudah-mudahan bisa diikuti, mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Iya, di video yang lalu sudah saya ceritakan terkait dengan bagaimana para serikandi-serikandi lingkungan Johannes Paulus II mendukung, mensupport, menyemangati, mendoakan saya hingga Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa mereka dan doa-doa kita bersama. Semoga kita senantiasa di dalam rahmat karunia Tuhan, sehingga kita senantiasa sehat, senantiasa bersemangat, bisa berkarya, bisa membantu teman-teman yang berkesusahan, berkesesakan, dan bahagia. Sahabat-sahabatku, saya teringat akan sosok seorang perempuan yang juga secara tidak langsung ataupun langsung ikut mengaruhi pola atau dinamika kehidupan saya selama sakit. Perempuan tersebut adalah seorang tukang sayur yang tiap hari lewat, dan kalau hari Minggu libur tidak berjualan sayuran. Sabtu juga libur, hanya sampai hari Jumat. Nah, mengapa saya katakan tukang sayur itu ikut terlibat di dalam dinamika kehidupanku? Karena tukang sayur itu setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu selalu menyiapkan bahan sayur, bahan masakan yang harus saya olah sendiri. Mengapa dia saya katakan mewarnai, mempengaruhi dinamika kehidupan saya? Karena yang bersangkutan berbaik hati. Di dalam video yang lalu ada yang saya beri judul Shop Everyday. Tiap hari makan dengan sayur sop Jawa. Nah, dari mana bahan masakan itu? Dari Mbak Sayur. Ceritanya begini. Pada awal saya mulai tidak masuk kantor, saya juga tidak bisa untuk ke warung ataupun ke pasar membeli bahan masakan. Yang ada adalah menunggu tukang sayur lewat. Karena anak saya walaupun perempuan, kalau disuruh belanja ke warung atau ke pasar itu beli sayuran itu nggak mau, nggak tahu. Tapi kalau ke supermarket dia mau, tapi kalau ke pasar tradisional itu nggak mau. Padahal pasar nggak jauh, 1 kilo dari rumah lah, ada yang 500 meter dari rumah. Nah, itu ada pasar pagi, pasar tradisional maksudnya begitu. Nah, maka saya cegatlah tukang sayur yang pakai gerobak dorong yang tiap hari lewat itu. Mau beli sayur apa, Pak? Dia bilang begitu. Saya katakan, sayur apa adanya, Mbak. Kok apa adanya?
Ya sayur yang mudah untuk dimasak, tidak perlu ribet begitu. Ya sayur sop, sayur lodeh dan sebagainya. Oh, masih kok, masih Pak ini, masih lengkap. Saat itu awal itu saya beli bahan sayur sop. Bahannya masih ada kentang yang harus dikupas sendiri, dipotong sendiri. Ada wortel yang juga demikian. Ada daun bawang dan seledri juga demikian, belum dicuci dan belum dipotong. Kemudian ada sosis atau tahu putih. Oh, masih sosis, tahu putihnya belum ikut itu waktu itu. Nah, terus saya bertanya, Mbak, kalau besok pagi saya pesen dan sayurnya sudah disiapkan untuk dipotong-potong, gimana Pak? Bisa nggak Pak? Dia diam sejenak dan memperhatikan kondisi saya yang waktu itu mulai tremor kelihatan, berdek, berdiri juga sudah nggak begitu betah lagi, seperti itu. Dia mengatakan, oh sakit Pak, bisa. Gimana turun? Mulai besok pagi saya tolong dibawakan bahan sayuran yang sudah siap untuk dimasak. Gih Pak. Nah, setelah saya lewat, saya masuk ke rumah dan memasak sayur itu. Bisa dibayangkan dengan kondisi tangan yang tremor, memegang pisau, berapa lama saya memasak. Dengan jalan yang kadang harus Spidermanan, sandar bangku, kursi, meja, sandar dinding, baru sampai ke dapur. Lama di dalam menyiapkannya, tapi masaknya cepat. Barangkali ada setengah jam lebih kali saya masak yang waktu itu pertama itu ya. Maksudnya pertama mengelamat sayur dan minta untuk disiapkan bahannya. Semua sudah saya kupas, saya potong, kemudian tinggal taruh panci, kasih bahan tadi, kasih air, kasih bumbu, sudah. Nyalakan kompor, mendidih, selesai. Sayuran sudah siap untuk dimakan. Kemudian nasi sudah ada di rice cooker, sudah siap makan. Nah, kesulitannya adalah untuk menggoreng. Ketika goreng telur atau goreng yang lainnya, untuk membalik posisi telur, di mana tangan harus pegang serok, pegang soda, itulah yang tidak mampu, tidak bisa. Makanya makan di rumah saat itu jarang pakai lauk goreng. Ada tahu bakso ya, tahu bakso masih belum digoreng itu dikukus, nah dimakan. Seperti itu. Itu berjalan lama. Nah, saya mencoba dengan berpartner dengan Mbak Sayur tadi. Maka malam itu saya mulai untuk WA Mbak Sayur. Pesannya biasanya begini, malam Mbak, pesan sayur besok pagi ya, 21, bahan sop, telur burung, nggak pakai kentang lah gitu. Terus loncang, seledri, atau daun bawang, tahu putih dipotong sekalian, kemudian sosis dipotong sekalian. Nah, dan bumbu sop. Kemudian bawahnya lagi kerupuk besar, kerupuk putih yang besar-besar itu ya. Terus bawahnya lagi kadang tahu isi atau tahu bakso itu ya. Sesuai dengan yang saya inginkan malam itu, besok lagi masak apa gitu. Nah, tiba saatnya Mbak Sayur lewat.
Kalau lewat itu bukan manggil nama yang punya rumah atau customer dia, tapi dengan yur sayur, yur sayur gitu. Baru kita yang turun atau keluar seperti itu. Ya, tiap hari dengan uang 20.000 sudah dapat bahan masakan komplit untuk satu hari. Dapat bahan sayurnya, dapat lauknya, dapat kerupuk. Nah, lumayan. Sehari cukup 20.000. Tetapi ya itu masak ala ala apa ya? Ala pasien Parkinson. Seperti itu terus. Terus berjalan terus begitu. Suatu ketika saya lupa bahwa kalau hari Sabtu itu dia libur, Minggu dia libur. Sehingga nggak ada bahan masakan yang saya belanjakan di hari Jumatnya. Biasanya hari Jumat itu pesan untuk 3 hari. Yang terjadi apa? Selama 3 hari makan dengan mie terus. Ada mie rasa soto, mie rasa apa namanya, kari ayam dan sebagainya, masih banyak seperti stok mie di rumah seperti itu. Kemudian di hari berikutnya saya mulai melengkapi apa yang perlu saya beli supaya asupan makanan juga walaupun sederhana tapi komplit, ada buahnya juga. Tambah pesannya adalah pepaya yang kecil, pepaya apa namanya, buah pepaya yang tidak terlalu gede, yang kecil saja itu ya, yang cukup untuk paling 2 hari lah dibelah gitu ya. Waktu itu saya belum minta untuk dikupaskan, mencoba ngupas sendiri. Ternyata yang terjadi ketika ngupas dengan tangan yang tremor tadi, yang megang pepaya tangan kiri tremor, itu kan tidak bisa kencang. Nah, yang terjadi adalah ketika tangan menyayat, pepayanya jatuh, jatuh ke tempat sampah. Tempat sampah maksudnya sampah di dalam rumah ya. Seperti itu terus beberapa kali jatuh. Akhirnya tidak saya teruskan ngupasnya, saya cuci, kemudian saya kali potong, kemudian pakai sendok. Kemudian pepayanya udah matang gitu ya. Kalau belum matang pasti nggak bisa disendok. Saya berpikir, kira-kira Mbak Sir kalau menyediakan pepaya kupas sekalian mau nggak ya? Kemudian malamnya saya WA, Mbak belanjanya tambah pepaya matang dong. Tapi bisakah kalau dikupas potongan sekalian? Kupas potong. Wah, customer yang manja ya. Rewel. Tapi Pak Sayur mengiyakan. Iya Pak, oke. Siap. Dan hari berikutnya pepaya yang sudah siap dimakan pun disediakan Pak Sayur. Paling satunya 10.000, ada yang 6.000, nggak selalu sama. Kadang 12.000, tergantung persediaan dan besar kecilnya. Saya sebagai customer yang manja seperti itu ya tinggal nurut, bayar berapa aja. Yang penting sudah siap semua. Bervariasi, kadang apa namanya, pepaya, buahnya, kadang pisang, kadang apa nanas juga minta dipotongkan sekalian, kalau yang tidak itu kalau pisang enggak ya. Terus kadang juga apel, kadang jambu, biji jambu merah begitu ya. Kadang juga saya belanja tergantung ada Mbak Sayur, buahnya ada apa. Saya nggak bisa pilih, oh Pak adanya jambu, ya sudah buahnya jambu gitu ya. Ya seneng punya apa, eh, dia juga senang punya pelanggan yang manja seperti saya, bergurau. Dan saya juga senang punya apa, tukang sayur yang berbaik hati seperti itu.
Suatu ketika saya kok kepingin masak apa namanya, brongkos, brongkos kacang tolo dan krecek. Dibawakanlah bahannya, disiapkan bahannya oleh Mbak Sayur. Ada kacang tolo, ada krecek, kemudian ada tahunya, tahu pong gitu ya. Kemudian ada telurnya, kemudian ada dadalanya, lengkap, dan bumbu-bumbunya. Ketika saya masak ternyata jadi banyak sekali. Anak saya pun nggak mau makan masakan saya, katanya kurang garam. Memang tidak saya kasih garam. Dia masak sendiri kalau mau makan. Hanya ketika makan yang saya masak pagi itu cocok, dia baru mau makan. Misalnya saya masak sop ayam gitu ya, baru mau. Kemudian apa, masak lodeh juga begitu, mau juga. Ya saya makan ya apa yang saya mau. Kalau dia nggak mau ya biar masak sendiri atau belian gitu. Saya nggak mau rame, karena ketika rame saya jadi emosi dan saya drop kesehatannya. Maka saya lebih banyak diam. Kalau dia nggak mau makan, tak biarin aja. Tidak baik memang jadinya saya mendidik dia. Tapi gimana, dilema, kalau saya keras, marah, emosi, saya drop. Kalau tidak, dia nggak ngerti. Nah itu pergulatan batin saya seperti itu. Bahkan membersihkan rumah juga begitu. Kalau saya masih bisa nyapu, dia nggak bakalan nyapu. Tapi puji Tuhan, tempo hari saya mampir ke rumah, rumah dibersihkan sama dia. Walaupun dia minta orang untuk bersih-bersih, tapi dia sudah peduli akan rumahnya yang ditinggalinya. Nah, kembali ke Mbak Sayur dengan brongkos tadi. Alhasil apa? Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, dan pagi, siang, sore lagi selama 3 hari. Makan brongkos tolo krecek. Hari yang keempat pagi yang terjadi apa? Saya nggak bisa jalan. Kenapa? Ternyata masakan tadi pemicu asam urat. Asam urat saya tinggi banget waktu itu, sampai 9 ya. Sehingga saya nggak bisa jalan. Lututnya juga sampai nggak bisa digerakkan, kaku semua. Ya, dengan minum air putih yang banyak, dengan masak sayuran bening, akhirnya hari berikutnya sudah bisa jalan kembali. Sehingga saya mungkin kapok, tidak akan makan sayur sayur brongkos lagi, tidak masak brongkos lagi. Kalau diberi bagaimana? Diberi lain, lain ceritanya. Sehingga di WA itu ada teman saya yang baik hati juga, itu Mas Yudi dan Mbak Aji, Mbak Yustin, itu mentertawakan saya ketika saya WA ke dia. Gara-gara brongkos saya tidak bisa jalan. Terus dia berkelakar, besok kalau sembuh ke rumahku tak buatkan brongkos ya Min. Brongkos tapi pakai telur dan krecek ya. Nah, jadi bahan ketertawaan. Nah, jadi kadang bahan-bahan masakan yang jarang jarang saya masak pun, dan Mbak Sayur mengusahakan untuk mencarikan bahannya. Termasuk kadang pengen lodeh terong, kemudian pengen sayur lodeh cipir, ya sayur yang tersedia dan dijual oleh mbaknya itu juga seperti itu. Ketika menjelang Idul Fitri tahun yang lalu juga, saya tanya ke Mbak Sayur, Mbak, Lebaran berapa lama libur? Karena nggak bakalan, saya nggak pulang kampung juga, saya asli Bintaro, nggak bakalan ada tukang sayur di lewat, nggak bakalan ada tukang sayur di pasar ketika Idul Fitri itu. Seminggu Pak saya mau pulang kampung. Beri stok saya bahan masakan Mbak, paling nggak yang cukup untuk seminggu. Nah itu disiapkan sama dia, tahu beberapa bungkus, tempe berapa potong. Nah,
yang bisa saya masukkan di kulkas dan cukup sampai habis lebaran. Nah, dan menjelang Idul Fitri itu, sebagai penjual yang baik perhatian pada customer, dia memberikan semacam apa ya, bonus kepada customer. Saya diberi kacang mentah yang siap goreng 1 bungkus, nggak tahu beras setengah kilo kalau nggak salah. Kemudian minyak goreng 1 set kan, kacang belum digoreng dan minyak goreng. Itu ya, begitulah Mbak Sayur. Ketika saya pergi bulan November untuk berobat dan di cover oleh Mayora itu, seperti Mbak Sayur kehilangan 1 customernya. Dia WA, Bapak pulang kampung atau kemana? Oh, saya masih berobat Mbak, besok juga pulang ke sini. Oh ya, masih belanja kok Mbak saya besok. Ya, gitu. Terus bulan pertama, Bapak sudah di rumah atau masih di mana? Saya belum pulang Mbak, masih proses pengobatan, masih nginep di apartemen. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Ya. Kemudian bulan kedua juga sama. Bulan ketiga, bulan keempat, masuk bulan kelima ini belum WA lagi. Mungkin nanti menjelang lebaran dia akan WA. Satu lagi yang merasa mungkin kehilangan customer juga, pembeli juga, yaitu Bu Warung. Bu Warung yang baik hati juga. Sebelum dengan Mbak Sayur yang lewat depan rumah, dia belum menjajakan dagang lewat depan rumah saya langganan di warung sebelah lah, kira-kira 5 rumah dari rumah saya. Dia warung menyediakan beras, menyediakan apa namanya, minyak, gula dan sebagainya. Warung seperti itu. Ketika saya masih bisa jalan, saya datang beli di sana. Yaitu apa namanya, Bu Hina dan suaminya Pak Tarno. Baik hati semua orang Jawa Tengah. Dia selalu tahu apa yang saya mau beli. Misalnya ubi ungu itu kan. Nah, ketika saya datang ke sana pasti ditawari, Pak ada ubi ungu loh. Ya Bu, terima kasih Bu, saya beli ubi ungu. Pak ada talas loh. Dia juga tahu saya senang makan rebus-rebusan seperti itu. Kemudian suatu ketika saya belanja dan pulangnya bawa belanjaannya nggak bisa. Akhirnya diantar ke rumah oleh Bu Gina. Terus sampai di rumah, besok lain kali cukup WA aja Pak ke saya, dan nanti biar dia antar anak saya atau suami saya atau saya antar sendiri. Tuhan menyapaku. Sungguh bersyukur punya tetangga-tetangga yang baik hati. Kadang sampai ternyuh, sampai apa namanya, terharu dan kebaikan mereka. Suatu ketika dia mantu anak sulungnya, ya anaknya perempuan, saya dapat undangan, saya nggak bisa datang. Sedih sebenarnya saya. Ada yang baik hati ngundang saya untuk datang ke rumahnya untuk pesta, menikmati pesta, hidangan dan sebagainya. Saya nggak bisa datang. Nggak bisa datang karena apa? Karena saya tidak layak untuk datang ke pesta orang-orang yang sedang bersenang-senang atau sedang bergembira merayakan seperti itu. Dan dalam undangan apapun saya nggak bisa datang. Karena saya down dalam minta, jadi pemalu, jadi menarik diri. Kemudian senyum pun juga tidak ada, kaku gitu ya. Itu pengorbanan. Kemudian yang kedua, makan dengan banyak orang bersama itu minder. Karena piring harus saya angkat tinggi dekat mulut, nggak bisa makan taruh di atas meja dengan sendok dan garpu itu. Nah, mengapa seperti itu? Nah, akhirnya saya tidak datang undangan.
Tapi hari berikutnya saya datang ke rumah dia, minta maaf karena tidak bisa datang, bisanya hanya sedikit nyumbang atau apa namanya, ya bahasa nyumbang ya, seperti itu. Dan Bu Kina dan Pak Tarno memaklumi kondisi saya. Tidak apa-apa, yang penting doanya. Terima kasih, kemarin acaranya sudah lancar. Luar biasa Tuhan mempertemukan dengan seseorang orang yang baik hati dengan saya. Kemudian suatu ketika atap di atas kamar saya itu bocor karena tukang AC ketika menaik AC tampaknya menginjak asbes dan pecah. Saya berkeluh kesah pada Pak Tarwan memborong. Kemudian pagi-pagi benar di hari Minggu dia datang ke rumah, sudah aku approve bahwa hasilnya, dan dia naik ke atas atap. Ya itulah, Tuhan ikut campur dalam kehidupan saya yang sulit menjadi bukan mudah tapi tertolong oleh orang-orang yang menjadi tangan kanan Tuhan membantu saya. Itu terjadi seperti itu, dan berlangsung sampai saya mau dirawat oleh Mayora itu. Dan beliau juga WA, Pak Minto sekarang di mana? Kok tidak pernah kelihatan? Ya saya balas, maaf Bu, saya baru perawatan opnam karena sakit. Doakan saja semoga cepat balik lagi. Iya Pak, saya doakan. Nah, itu di hari-hari ketika kami tidak ketemu dengan mereka. Iya, sosok yang baik hati seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang dalam video yang belum saya sebut adalah ada satu keluarga muda yang sangat baik hati juga dengan keluarga kami, keluarga saya. Dia manggilnya ke saya Pak Di, membahasakan anaknya, anak lelakinya yang ganteng, Mas Teo. Pak Di Minto itu ya. Suaminya itu Mbak Rini. Dia adalah Mas Doni. Mas Doni Onda, karena dia dulu suka dan juga apa ya, termasuk bisnis sepeda Honda, maka disebut atau dipanggil dengan Doni Honda. Kalau saya disebut Minto Pedot. Ya, keluarga ini sangat baik hati kepada kami. Ketika mereka punya rezeki dan sedang masak yang atau membuat pesanan dari orang, mereka menyisihkan dan dikirimkan ke saya. Sebagai contoh, pernah saya itu rindu sekali untuk makan apem Jawa itu ya. Kemudian di grup saya posting, ada yang tahu nggak ya yang jual apem Jawa di dekat sini ada atau tidak? Yang ada kan serabi, bukan apem kan? Oh, nggak ada Pak lo di sini. Banyak komentar tidak ada, yang ada di sana jauh gitu ya. Dan harus pesan gitu ya. Kemudian berikutnya tiba-tiba Mas Doni dengan anaknya Mas Theo dan Mbak Rini ketok-ketok di pagar. Pak Di Minto, ini ada apem dari Theo. Saya terharu pagi itu. Ya, itu juga Tuhan. Tuhan yang berbaik, maha baik, selalu tidak meninggalkan saya. Suatu ketika juga dia memasak atau membuat makanan namanya ledri. Ledri itu hampir seperti apem juga, tapi dari ada pisangnya itu ya. Kemudian
di WA grup itu dia foto Litre siap untuk dikonsumsi itu kan. Tak berapa lama dari itu datanglah ke rumah juga mereka. Pak D, ini untuk Pak D, Litre ya. Ya sungguh luar biasa Tuhan itu menyayangi saya melalui teman-teman yang baik hati seperti itu. Dalam keterbatasan saya menjadi tercukupi, terpenuhi apa yang ada saya pikirkan, saya batinkan, dan saya doakan seperti itu. Ya memang kehidupan di komplek saya orangnya sebaya dengan saya semua. Ya usia 50-an lah sekarang seperti itu. Ketika awal-awal kan kami sering kumpul antara bapak dan ibu juga, sepedaan bareng, masak-masak bareng. Nah seperti itu, jadi sampai mendirikan grup keroncong Kapure. Saya bedot Mas Doni Nyelo sehingga disebut Doni Siluan seperti itu ya. Nah itulah apa namanya dinamika. Sungguh terima kasih ke Mas Doni dan keluarga, Mbak Rini dan Mas Teo. Seperti itu. Nah dalam kisah kebaikan teman-teman di kompleks sampai seperti itu. Bahkan ketika apa namanya doa bersama sebelum corona, sebelum pandemi ya. Kenapa kadang saya tidak mau jadi ketempatan untuk doa bersama, karena saya kesulitan untuk menata tempat, mikir ke kursi, mindah-mindah rak, meja, menggelar tikar dan menyiapkan lainnya. Suatu ketika saya akhirnya mengiyakan. Kemudian persiapannya sudah dari siang itu, karena saya nggak bisa kerja cepat ya, maka dari siang tuh sudah mulai saya sapu, saya apel, dan saya memaksa anak saya untuk ikut membantu gitu ya, walaupun kadang dengan tidak rela. Ya nggak tahu, mungkin anak saya belum siap menerima kondisi bapaknya seperti ini. Nah jam 7 mulai, kemudian jam 9 selesai. Dan apa yang terjadi ketika selesai? Mereka semua yang membereskan. Itulah yang saya katakan. Mereka berbaik hati. Sungguh luar biasa kehidupan sosial di kompleks Johannes Paulus II. Guyub rukun, kata Mas Mul demikian. Kita harus guyub rukun, saling membantu. Ya, seperti itu. Belum lagi cerita-cerita saat banjir, ya. Kemudian apa namanya? Ketika mau pergi bersama untuk ziarah, nah itu kelihatan kompaknya. Mudah-mudahan cerita ini tidak dimaknai yang lain deh teman-teman, tapi ini adalah ungkapan murni dari hati nurani saya, bahwa orang-orang yang tersebut orang-orang yang luar biasa berpanjangan tangan Tuhan. Ada satu lagi yang juga demikian, yaitu Mbak Laras. Mbak Laras itu suaminya Mas Fran yang sudah mendahului juga. Mas Fran juga sakit. Sebenarnya Mbak Laras juga sakit, tapi dia wanita yang tangguh. Dia punya anak angkat, Mas Kensi.
Dia panggil saya juga Pak Di Minto gitu ya. Nah, Pak Laras pun juga ketika dia masak juga jadi serba berkaitan dengan makanan ya. Kalau ada makanan tuh mereka ingat akan saya. Nggak tahu kenapa. Semenjak istri saya nggak ada itu mereka selalu ingat akan saya. Kadang dikirim gorengan, kadang masakan itu ada sop dan lauknya. Ya, karena mereka tahu nasi pasti sudah ada di sepertinya Pak Minto. Gitu ya. Terima kasih juga ke Mbak Laras dan Mas Gensi. Ya juga uluran tangan Tuhan melalui Mbak Laras dan Mas Gensi untuk menjamah kami, jamah saya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, walaupun hidup bukan untuk makan. Ya, tapi saya selalu ingat burung di udara tidak menanam pun dapat makan, dan Tuhanlah yang beri makan. Yang mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan kita bersama, semakin membaik, semakin memperhatikan dan peduli pada orang-orang sekeliling kita. Baiklah, sekian. Ini Nguto Roso. Sampai menitikan air mata saya terharu. Kondisinya sudah semakin bagus sekarang, sehat. Ini dari doa teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ya, jangan lupa saya mohon untuk klik tombol like, kemudian berikan komen dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.